satu ketika akan terjadi bumi ini mengalami gelap gulita selama 7 hari 7 malam melalui tangan-tangan manusia. Tangan-tangan yang baik, tangan-tangan yang dolim, semua adalah bagian dari proses ke arah perubahan. Karena perubahan tidak akan pernah terjadi tanpa terjadinya peristiwa-peristiwa. Salam Rahayu 2026, terutama bulan Juli, banyak yang memprediksikan akan terjadi beberapa peristiwa. Respon dari masyarakat beraneka ragam. Ada yang percaya, ada pula yang tidak percaya. Bahkan ada juga yang masa bodoh. Prediksi-prediksi yang saat ini beredar luas, ada yang memiliki dasar atau alasan, ada pula yang tidak memiliki dasar. Tidak sedikit pula yang hanya sekedar ikut-ikutan. Dalam spiritual Jawa, ramalan atau prediksi merupakan hasil dari pengamatan lahir maupun pengamatan secara batin. Dari mengamati atau niteni terhadap perilaku alam, sehingga dengan niteni kemudian bisa dipahami atau diketahui tanda-tanda yang Tuhan berikan. Ramalan atau prediksi bagi spiritual Jawa diperuntukkan agar setiap orang di kemudian hari lebih mawas diri, berhati-hati, dan lebih waspada. Jadi bukan untuk menakut-nakuti. Dari ramalan-ramalan, orang bisa belajar mengoreksi diri, mengoreksi kekurangan dan kesalahan yang selama ini dilakukan, sehingga di kemudian hari bisa berperilaku lebih baik. Ada pertanyaan yang berkaitan dengan bulan Juli, menanyakan soal listrik yang akan padam selama 7 hari 7 malam, tepatnya pada tanggal 21 Juli. Berkaitan dengan pertanyaan ini akan saya jelaskan bahwa dalam spiritual Jawa juga sudah diramalkan bahwa satu ketika akan terjadi peristiwa bumi ini akan mengalami gelap gulita selama pitung dino pitung bengi. Ramalan ini tertulis dalam Primbon Jawa. Satu ketika akan terjadi bumi ini mengalami gelap gulita selama 7 hari 7 malam. Dan berkaitan dengan pertanyaan apakah di bulan Juli, tepatnya pada tanggal 21, listrik akan padam selama 7 hari 7 malam. Secara pengamatan batin, memang peristiwa seperti ini tidak lama lagi akan terjadi. Tanda-tandanya sudah bisa terlihat. Kondisi krisis, kemudian politik dalam negeri saat ini memang jauh dari kata baik. Begitu pula dengan politik luar negeri, ingin menguasai atau memiliki dengan semua cara. Perang yang sedang terjadi bisa saja juga menjadi salah satu penyebab peristiwa ini. Padamnya listrik selama 7 hari 7 malam sangat terkait dengan kondisi politik. Terindikasinya gerakan-gerakan massa pada bulan Juli juga ini bisa menjadi alasan. Karena dengan listrik padam,
internet mati, komunikasi akan terganggu, sehingga pengerahan massa bisa dikontrol dengan cara-cara seperti ini. Peristiwa seperti ini juga sudah sering terjadi di beberapa negara. Juga listrik padam selama berhari-hari, bahkan berminggu-minggu. Ini juga pemicunya, alasannya karena keamanan, karena pergerakan massa, kudeta, dan lain sebagainya. Sehingga melalui kemenangan pemerintah untuk mengamankan keadaan, mereka mengambil kebijakan memadamkan listrik untuk mengurangi aktivitas dari pergerakan-pergerakan massa. Karena pada saat ini dengan adanya media sosial, orang akan mudah berkumpul melalui pemberitahuan lewat media sosial. Sehingga untuk membatasi pergerakan-pergerakan ini perlu dilakukan kebijakan-kebijakan seperti memadamkan listrik. Sudah mulai terjadi di beberapa daerah, di beberapa pulau juga sudah terjadi pemadaman listrik secara bergiliran. Hampir di seluruh Indonesia dengan alasan yang bermacam-macam, bahan bakar habis dan lain sebagainya. Ini bisa menjadi tanda-tanda bahwa di kemudian hari atau tepatnya di tanggal 21 Juli memang akan terjadi listrik padam selama 7 hari 7 malam, jaringan internet yang diputus. Apapun yang diramalkan, diprediksikan, kita tentunya selalu berharap yang terbaik agar apa yang diramalkan atau yang diprediksikan ini tidak terjadi. Kalaupun memang harus terjadi, kita bisa menghadapi semua dengan sabar. Karena memang alam sedang bekerja melalui tangan-tangan manusia. Tangan-tangan yang baik, tangan-tangan yang dolim, semua adalah bagian dari proses ke arah perubahan. Karena perubahan tidak akan pernah terjadi tanpa terjadinya peristiwa-peristiwa. Mudah-mudahan apapun yang terjadi, kita adalah bagian dari orang-orang yang mampu melalui apapun peristiwa yang akan terjadi. Tetaplah yakin dengan apa yang saat ini kita kerjakan. Karena yang terjadi semua sudah menjadi ketentuan. Kita manusia hanya bisa menjalani dan berusaha ikhtiar untuk bisa melalui. Ini saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat, bisa menambah wawasan kita bersama. Terima kasih. Salam Rahayu.